Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, setelah kemarin kita review buku tentang karya dari Mbah Maimun Zubair, karya tafsir berbahasa Arab. Kemudian selanjutnya kita telah mereview buku dari seorang pemikir Indonesia berbahasa Indonesia tentang Islam juga, dari Prof. Quraish Shihab. Sekarang ini ada buku bagus, buku karangan lama dari Profesor Naqib Alatas. Jadi beliau ini merupakan seorang profesor yang menekuni bidang Islam, sejarah, Islam klasik, modern, sejarah Melayu, kemudian eh, filsafat, sofistik. Beliau seorang ahli dalam berbagai macam ilmu keislaman tentunya. Dan buku ini nih berjudul Islam dalam Sejarah Kebudayaan Melayu. Buku ini sangat menarik, apalagi kalau kita melihat fenomena sekarang, di mana Indonesia khususnya dan Melayu pada umumnya, ini semakin hari semakin terkotak-kotakan, guys. Jadi semakin terjadi semacam dikotomi, seakan-akan perpecahan semakin hari semakin kuat, kesukuan yang semakin kuat, rasisme kesukuan yang semakin eh, menghilangkan batas-batas dari kesatuan agama itu sendiri. Tidak jarang kita lihat fenomena rasis dengan Islam di daerah Jawa misalkan yang dianggap berbeda dengan karakteristik kawan-kawan kita di luar sana, terlepas apakah itu dari segi agama dibenarkan atau tidak. Tapi fenomena rasisme ini merupakan sesuatu yang tentu saja kita perlu carikan solusinya agar tidak berlarut-larut dan kemudian menjadi bumerang yang memecah belah persatuan umat dan menghambat perkembangan bangsa kita itu sendiri. Jadi di buku ini ada beberapa penjelasan yang sangat panjang. Profesor Naqib Al-Atos memulai penjelasan dalam buku ini dengan memberikan pengantar bahwa suatu sejarah itu perlu kita saring dengan cermat. Jadi suatu peristiwa, suatu latar waktu misalkan dalam satu minggu. Apabila kita fokus kepada fakta-fakta mikro, fakta-fakta yang kecil, mungkin tampaknya kita akan terbanjiri oleh berbagai macam informasi. Akan tetapi, dampak negatifnya adalah fokus kita menjadi kabur. Kalau dalam buku ini diumpamakan sebagai beban dari para tentara ketika semua barang bawaan mereka bawa, tapi ternyata barang bawaan tersebut ternyata tidak penting. Jadi ketika kita memahami suatu sejarah, penting untuk memperhatikan masalah-masalah mikro. Tapi tentu lebih penting lagi untuk kita saring mana yang sesuai dengan tujuan kita untuk kita petakan dalam suatu bingkai tertentu. Jadi sejarah di sini harus benar-benar disaring. Ini menunjukkan bahwa adanya semacam eh, konsep atau kerangka ilmiah yang dilakukan oleh Prof. Naqib Alatos dalam menelaah atau mengekspresikan pemikirannya terkait dengan sejarah Melayu. Dan yang menarik lagi dari buku ini teman-teman, jadi beliau ini mencoba membahas Islam Melayu, tapi berbeda dengan pandangan dari para orientalis barat. Buku ini disampaikan beliau di hadapan orientalis barat, jadi beliau menyampaikan suatu pidato, suatu penjelasan ilmiah yang kemudian dituangkan menjadi buku ini. Jadi ini sangat menarik sekali, karena ini akan memberikan sudut pandang yang berbeda dengan para orientalis barat. Orang-orang barat yang mengkaji ketimuran, ini juga memberikan sudut pandang yang kemudian mampu mengcounter apa yang dinarasikan oleh para orientalis barat. Kemudian teman-teman, dari sebuah peradaban, Syekh Naqib Al-Atas menjelaskan
bahwa peradaban itu didasarkan oleh suatu ciri yang bernama rasionalitas. Kalau kita lihat pada era-era abad pertengahan di Eropa, Dark Age, abad kegelapan, banyak teori yang mengatakan abad kegelapan ini mulai ketika Jerman kemudian menghancurkan Imperium Romawi. Tapi hal tersebut ditolak oleh beberapa sejarawan dari barat itu sendiri. Karena sebenarnya apa yang dilakukan oleh Jerman itu memang tampaknya menghancurkan peradaban Romawi, kemudian mengalahkan, menaklukkan kotanya, kemudian menguasai pemerintahannya. Tapi apa yang terjadi? Jerman datang membawa tentaranya, tetapi tidak membawa kebudayaan baru, tidak membawa pemikiran yang baru yang kemudian dapat menggantikan keutuhan dari pola hidup orang Romawi, cara berpikir orang Romawi, filsafat orang Romawi. Sehingga dapat dikatakan bahwa peradaban Romawi lah yang menaklukkan Jerman. Hanya berganti orangnya saja, teman-teman. Ini sangat menarik. Jadi yang kemudian mengantarkan orang-orang Jerman yang menaklukkan Romawi ini kepada Eropa abad kegelapan, Dark Age. Ini sebenarnya adalah ketika budaya feodal yang diwariskan oleh Romawi ini juga dilakukan oleh Jerman dengan semakin kuat, semakin marak, semakin bobrok, sehingga nalar kritis yang dicirikan oleh rasionalisme, kemudian filosofi-filosofi yang mendalam dari bangsa-bangsa sebelumnya ini semakin terkikis, semakin habis, sehingga kemudian sampailah kepada abad kegelapan itu sendiri. Kemudian kalau kita belajar dari abad peradaban ini, teman-teman, dari Dark Age ini, peristiwa yang sama juga terjadi di Indonesia, di Nusantara, di Malayu. Tepatnya ketika datangnya agama Hindu, agama Buddha. Dan inilah yang nantinya kemudian menjadi semacam ciri khas dari masyarakat kita, masyarakat Jawa, kemudian masyarakat Melayu. Jadi dulu kala Hindu Buddha ini memang datang sebelum Islam. Tapi kalau menurut Prof. Naqib Al-Athos, tidak ada data sejarah, tidak ada bukti bahwa Hindu dan Buddha ini memiliki kontribusi terhadap masyarakatnya. Jadi Hindu dan Buddha pada masa lalu itu hanya dijadikan sebagai legitimasi pemerintah untuk kemudian menekan bawahnya. Jadi agama Hindu Buddha hanya dipakai sebagai pengamalan semata, tanpa sama sekali ajaran-ajaran yang bersifat filosofis itu sampai kepada tataran masyarakat kita, khususnya masyarakat Jawa. Jadi memang dari dulu masyarakat Jawa ini fokusnya hanya kepada pengamalan-pengamalan estetis yang ritualistik, kemudian ajaran-ajaran yang bersifat tradisional, tanpa sama sekali ada pengaruh-pengaruh filosofi yang kemudian mendarah daging ke dalam diri masyarakat Jawa khususnya itu sendiri. Jadi memang dari dulu kita sebagai orang Jawa ini lebih cenderung kepada pengalaman estetis, kemudian tunduk kepada kebijakan keraton, kebijakan pemerintah tanpa berpikir terlalu mendalam, mudah disetir oleh kekuasaan-kekuasaan yang mengandalkan agama sebagai represi yang mencirikan para tokoh kerajaan ini, punggawa-punggawa kerajaan ini, raja-raja sebagai dewa-dewa yang tidak bisa dikritik. Mereka hanya mengamalkan ajaran-ajaran seninya saja, wayang, kemudian berbagai seni-seni tari dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan kebudayaan yang terlihat tampak
megah seperti adanya bangunan Candi Borobudur, kemudian Candi Prambanan, dan berbagai budaya-budaya megah lainnya. Dalam buku ini menarik justru, Syekh Naqib Al-Atas menjelaskan bahwa suatu peradaban yang rusak moralnya, etikanya, yang tidak melambangkan sisi aspek-aspek rasional. Maaf saya uh, intervensi kata-kata saya perbaiki kata-kata saya terlebih dahulu. Suatu peradaban semakin dia rendah tingkat rasionalnya, semakin rendah uh, dari segi pemikirannya, segi etikanya, semakin bobrok, maka semakin bagus pula bentuk-bentuk bangunan-bangunan candi, kemudian seperti piramida Mesir. Itu tidak sama sekali menunjukkan ketinggian intelek seperti di Iran, bangunan-bangunan yang sangat megah dipahat dengan sedemikian rupa. Itu justru menunjukkan bahwa kebudayaan rasional tidak berlaku di situ. Sebaliknya, ketika peradaban rasional itu tumbuh, maka yang ada adalah bentuk filsafat-filsafat, kemudian tulisan-tulisan, pemikiran-pemikiran. Itu justru yang menandakan bahwa suatu peradaban ini dianggap sebagai peradaban yang maju, peradaban yang beretika, peradaban yang rasional. Jadi Syekh Naqib Al-Atas di sini ini menolak untuk membesar-besarkan pengaruh Hindu dan Buddha sebagai salah satu yang nantinya membentuk nilai-nilai filosofi masyarakat kita. Jadi apa yang sering kita dengar bahwa sejarah masa lalu kita itu kental dengan budaya Hindu, budaya Buddha. Ini dibantah dalam buku ini, teman-teman. Kemudian ketika Islam datang, ini pengaruhnya sangat-sangat besar. Akan tetapi sering ditutupi oleh para imperialis barat. Imperialis barat seringkali menjunjung tinggi peradabannya. Mereka kerap menampilkan bahwa budaya rasional itu datang ketika mereka mulai menjajah. Mereka menganggap bahwa adanya penulisan, pencatatan sejarah yang secara sistematik, saintifik, itu baru muncul abad 19 ketika orang-orang barat telah menduduki bumi Melayu. Mereka juga mengatakan bahwa seandainya demikian, maka yang berperan penting dalam budaya Indonesia itu budaya dari Hindu dan Buddha melalui berbagai macam kesenian wayangnya, kemudian seni tari dan sebagainya. Ini sekilas memang propaganda mereka, tapi di sisi lain juga merupakan cara berpikir mereka yang sebenarnya tidak jauh berbeda dari bagaimana pengaruh dari peradaban masa kegelapan Dark Age itu mulai memudar dengan adanya filsafat-filsafat. Jadi mereka menganggap bahwa sikap yang terjadi atau apa yang terjadi di Indonesia itu sama dengan apa yang terjadi di Barat sana. Padahal kalau kita simak dengan teliti, justru yang berpengaruh sampai sekarang dan sangat terasa adalah adanya bahasa persatuan di Indonesia, itu bahasa Melayu. Ini meskipun tidak tampak, tapi bahasa sendiri merupakan satu-satunya dan merupakan bukti terbesar dari apa yang dinamakan dengan puncak rasionalisme. Jadi ada perbedaan di sini. Ketika bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan, padahal bahasa Jawa ini lebih lekat dengan tradisi Hindu, kemudian tradisi agama sebelum adanya datangnya maraknya Islam.
Bahasa Jawa justru lebih kuat. Akan tetapi kenapa yang dipakai adalah bahasa Melayu? Ini menurut Syekh Naqib Al-Athos, karena bahasa Jawa lebih kental dengan estetika, kemudian lebih sering dipakai untuk mempropagandakan dongeng-dongeng maha luar biasaan dari para raja, kemudian dongeng-dongeng dari dewa-dewa. Jadi nilai rasional di sini sangat kurang. Sehingga kemudian para tokoh-tokoh penyebar Islam yang menurut satu teori barat berasal dari India. Padahal kalau Syekh Naqib Al-Athos membantah teori ini, bahwa seandainya memang mereka singgah dari India, akan tetapi apa yang mereka bawa itu adalah Arab, budaya Arab, kemudian hari-hari dalam budaya Arab, cara berpakaian ala Arab, tulisan-tulisan naskah-naskah Arab. Jadi tidak ada pengaruhnya apakah mereka singgah di India terlebih dahulu, ataukah mereka datang dari Spanyol misalkan. Akan tetapi yang jelas adalah mereka membawa budaya Arab. Jadi bisa dikatakan bahwa yang datang dari membawa Islam adalah pedagang berbudaya Timur Tengah. Jadi jangan sampai kita terpisah daripada Islam yang center bagi kita, yaitu Islam Timur Tengah. Jadi bahasa Melayu kemudian dipakai karena sifatnya yang lebih rasional, lebih netral. Karena Al-Quran itu sendiri sebagaimana Allah terangkan, fusilat ayat tuh Quran dan Arabian, yang berbahasa Arab, kemudian yang jelas ayat-ayatnya, yang diterangkan fusilat ayat tuh Arabian mubin, yang menjelaskan, yang fasih bahasanya. Jadi sesuatu yang fasih ini tentu saja yang bertentangan dengan sesuatu yang sifatnya estetis, yang lebih dibiarkan abstrak, kemudian kembali kepada penalaran-penalaran dari masing-masing tanpa kejelasan yang pasti mana yang rasional, kemudian mana yang tidak. Ini sangat berbeda dengan ciri khas daripada bahasa Arab dan bahasa Melayu itu sendiri, sehingga bahasa Melayu kemudian dipakai dalam penyebaran bahasa Islam itu sendiri. Bahkan bahasa Melayu ini kemudian menjadi bahasa kedua terbesar yang digunakan oleh orang-orang Muslim. Jadi sangat aneh ketika sedikit sekali semacam institusi, kemudian akademisi, kemudian para cendekiawan yang membahas mengenai asal muasal bahasa Melayu, kemudian peradaban-peradaban literalnya, peradaban-peradaban sastra filsafatnya yang luar biasa. Padahal ini yang nantinya dapat membawa kita untuk mengingat kembali sejarah masa lalu kita, masa lalu Islam, yang kemudian dapat memberikan kita jati diri untuk melangkah maju, untuk lebih bangga dengan diri sendiri. Ada suatu cerita dalam buku ini yang sangat menarik. Suatu ketika ada seorang raja pada masa Qais dan Laila. Jadi Laila ini suatu ketika dipanggil oleh sang raja, karena Laila ini begitu tergila-gila dengan Majnun Qais. Ketika itu Laila dipanggil. Laila seorang yang sangat cantik, sangat menawan. Ditanyai oleh raja, Laila, pria seperti apa yang mampu membuatmu tergila-gila, mampu membuatmu jatuh cinta sampai sebegitunya? Kemudian apa yang dikatakan Laila? Kau tidak tahu dia di mana. Saya juga sedang mencarinya dimanapun tapi tidak ketemu. Akhirnya raja memerintahkan seluruh pasukannya untuk mencari si Qais tadi, si Majnun. Akhirnya ditemukanlah seorang yang mondar-mandir tidak jelas, seperti orang gila.
Kemudian ditanya oleh seorang pasukan, "Apakah engkau adalah Majnun? Kau yang badannya hitam, kurus, kecil, berdebu, ini adalah Majnun." Kemudian dia menjawab, "Iya." Setelah itu sampailah berita tersebut kepada raja dan raja bertanya kepada Laila, "Apakah orang seperti ini yang engkau cintai?" Kemudian Laila menjawab, "Cobalah raja pandang dengan mata saya, maka yang tampak adalah keindahan semata." Begitu pula ketika kita memandang sejarah Islam kita pada masa lalu. Pandanglah dengan mata yang indah, maka bagaimanapun propaganda yang diteriakkan kepada kita, yang terlihat adalah Islam yang begitu indah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.